Ketua kelas, silakan untuk disiapkan. Disiap, disalam pada Bapak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik. Berikutnya doa hari ini akan dipimpin oleh siapa nih yang hari ini pertama kali hadir ke kelas? Imam lagi. Baik, Imam silakan pimpin doa. Sebelum kita mengawali kegiatan kita hari ini, doa mulai. Doa. Terima kasih Imam. Berikutnya silakan Hanin dipimpin lagu nasional. Lagunya apa yang kira-kira bergembira pada hari ini? Teman pemuda-pemudi hafal? Mas Pancasila kok apa? Ya. Silakan. Mana? Dipimpin yuk. Biasanya yang mimpin siapa? Korina. Ayo, dipimpin. Nah, silakan ke depan. Di sini, silakan di sini. Masing-masing silakan berdiri. Lagunya apa nih? Bangun pemuda-pemudi ya. Oh, maju tak gentar, silakan maju tak gentar. Ya, siap. Ya, maju tak gentar. Bergerak, serbang. Terima kasih, silakan duduk kembali. Tepuk tangan untuk kita semua. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Walaupun agak sedikit serak hari ini Bapak, dan kita rasanya ruangannya berbeda ya. Kita hari ini moving class. Biasanya kita berada di ruangan atas. Hari ini alhamdulillah ruangan atas sedang dipergunakan untuk kompetisi sains nasional. Semoga kawan kita menjadi perwakilan di nasional, juara nasional. Ya. Pada hari ini ada yang sakit? Atau ada yang izin? Sudah sarapan semua? Sudah sarapan semua. Ada yang tidak sarapan? Imam sarapan nggak, Mam? Imam semuanya ya? Hadir pertama kali yang nyap. Ya, walaupun hari ini kita moving class, kita berada di ruang kelas sebelah, tetapi tidak menyurutkan langkah untuk hari ini belajar. Dan pada hari ini sepertinya belajarnya tidak penuh, karena kalian nanti selama 2 jam pelajaran belajar di sini, setelah itu nanti akan belajar proses demokrasi, yaitu melakukan pemilihan OSIS. Tapi sebelum melakukan pemilihan itu, mohon untuk fokus kepada materi pelajaran yang ada pada hari ini. Ya,
Baik, hari ini siapa yang tidak hadir? Eh, Yang hari ini nggak hadir itu ada Retika, Cindy, Sarah Monik, Retna Dita, nggak hadir itu ada Sita, terus Najwa sama Arneta itu izin Pak. berarti hari ini ada 5 orang ya Yep. yang tidak hadir ya. Berarti 15 orang. Yep. Luar biasa eksklusif. Jadi bagi yang tidak hadir nanti ketua kelas mohon diingatkan ya bahwa hari ini pembelajarannya apa, tagihan pembelajarannya apa agar tidak ketinggalan. Dan seperti biasa sebelum kita mulai pembelajaran coba kita cek kondisi kelas. Kondisi ruangan, mohon maaf. Sepertinya di depanmu itu ada sampah, Nak. Bapak juga ngecek juga ini. Ada? Sudah? Ada. Di bawahnya sudah? Tidak ada sampah? Ya. Kalau ada dikantongin dulu, nanti ketika keluar dibuang. Ya. Sudah. Isi kelas sudah. Berikutnya seperti biasa kita cek kerapihan. Pertama dasi. Kedua nama. Ketiga bed. Keempat ikat pinggang. Yakin? Ya, yakin ya. Kalau ada yang belum tertib nih, nggak Bapak mulai nih. Sudah cek diri sendiri, cek orang lain. Kawan kalian. Sudah. Yakin kawan kalian juga tertib? Yakin ya? Baik. Berikutnya seperti biasa Bapak akan mengingatkan kalian peraturan pembelajaran ataupun kesepakatan yang harus kita laksanakan bersama pada saat pembelajaran pada hari ini juga. Pertama, lipat lisa. Lihat pelanggaran tegur, lihat sampah, ambil. Sudah kita lakukan ya? Lihat pelanggaran tegur. Tadi ternyata tidak ada kawan kalian yang melanggar. Lihat sampah, ambil, sudah? Sudah. Peraturan yang kedua pada pelajaran Bapak harus semangat, senyum, dan santun. Ya, bersemangat. Kalau bersemangat itu berarti duduknya juga nggak seperti ini, gitu. Nggak gini, gitu. Karena ternyata penelitian membuktikan cara duduk itu juga membuat semangat atau tidak. Kalau seandainya duduknya ini kayak ini posisi PW, dia bukan posisi standby untuk belajar. Yang kedua adalah semangat sudah, terus apa? Senyum ya, senyum. Harus senyum. Susah itu pakai masker. Jadi kalau ada masalah di rumah juga nggak selesai sebenarnya. Ada masalah itu diselesaikan. Tetapi dengan senyum setidaknya akan membuat hati lebih gembira. Kemungkinan ada hormon ya yang akan keluar ketika kita senyum. Dan senyum itu ibadah. Yang ketiga apa? Yang ketiga santun. Kenapa harus santun? Kenapa? Kewajiban. Kenapa? Pembentukan? Boleh sih. Ada yang bisa menjabarkan lagi? Dipakai cara meniknya. Yuk, siapa? Siapa yang tunjuk tangan? Kenapa santun? Ayolah. Bapak tunjuk kalau nggak sini. Kenapa harus santun? Harus santun karena Boleh nggak Pak Anip?
Karena Negeri 1 Metro mempunyai salah satu kebiasaan itu 5M, senyum, sapa, salam, santun, dan sopan. Boleh? Baik. Senyum itu, santun itu, karena di dalam pembelajaran, guru itu mentransfer materi, tetapi juga membuat ini sebagai manusia yang punya etika. Sama seperti tujuan, bahwa tujuan pendidikan itu adalah membuat manusia Indonesia ini menjadi manusia yang beretika kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, mungkin itu beberapa yang Bapak sampaikan. Yang kedua, ada sebuah kata bijak, pangkal dari kekan itu tidak tahuan. Lihat ke Bapak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak. Ya. Enggak Pak, aku belum enggak pakai tim live YouTube. Ya. Pangkal dari kerusakan itu adalah ketidaktahuan. Coba kita renungkan sama-sama. Pangkal dari kerusakan itu adalah ketidaktahuan. Kalau kita susah untuk mencermati ataupun mendefinisikan pangkal dari kerusakan adalah ketidaktahuan, coba dengan contoh. Ada yang bisa nggak? Yuklah kita pemanasan dulu. Kayaknya sepertinya kalian masih pengennya keluar gitu ya. Segera pingin pemilu kayaknya. Imam, silakan. Izin menjawab, contoh Imam, dari dekat. izin menjawab, nama Imam Muroni, contoh dari pangkal dari kerusakan adalah ketidaktahuan adalah yang pertama. Contohnya, semisal kita mau melaksanakan sesuatu, terus kita tidak tahu prosedurnya. Nah, itu akan merusak diri sendiri dan merugikan orang lain. Contohnya apa tuh? Contohnya ketika prosedur pembuatan EKTP, misal itu akan merugikan diri sendiri, seperti halnya kita bakal gimana sih caranya, agak ribet gitu, bingung itu, dan merugikan orang lain, seperti orang lain juga bakal bingung apa yang bakal. Boleh. Yuk, satu lagi. Penjelasannya benar, contohnya benar. Coba spesifik lagi ya. Ada yang bisa mengungkapkan? Kelompok sini. Pink. Ada yang nggak bisa naik motor? Ada yang nggak bisa naik motor di kelas ini? Siapa yang nggak bisa? Bisa naik motor nggak kamu, Dalan? Kira berarti nggak bisa ya? Nggak bisa dengan nggak tahu nggak? Sama sih. Ya, ketidaktahuan itu berarti aku juga. Pengalaman juga. Di situ diartikan secara luas. Ada lagi yang bisa mendefinisikan pangkal dari kerusakan adalah ketidaktahuan? Yuk. Ya, salah satu contoh tadi. Bapak beberapa tahun lalu ya, ketika saya masih ABG, ketika saya masih SMP kalau tidak salah, secara teori saya bisa naik motor. Secara teori, saya pikir naik motor kan tinggal klekin kunci, terus di starter, ngegas ya. Ternyata itu tidak cukup.
Saya pinjam motor karena pada waktu itu belum punya motor. Waktu itu jarang yang punya motor. Saya starter, saya gonggeng gini. Apa yang terjadi? Karena ketidaktahuan Bapak. Kaki sebenarnya. Karena waktu itu saya tidak pernah memakai motor, saya tidak pernah terbiasa, saya tidak pernah tahu. Ya digongleng itu ya udah. Weng. Itu real itu. Dan saya nabrak itu pagar berulang kali, pagar tanaman itu. Gus. Itu satu. Yang kedua, pangkal dari kerusakan adalah ketidaktahuan. Kalau tadi ketidaktahuan Bapak akhirnya merusak diri sendiri dan orang lain. Pagar orang lain maksudnya. Kalau orang lain tidak kenapa-napa, Bapak yang bonyok. Terus yang kedua, saya pernah ketika pertama kali bekerja di SMA 1 Metro, karena saya juga mungkin masih baru dan tidak tahu tentang penanganan zat-zat kimia, saya pernah memasukkan kepala ini ke lemari asam. Amazing nggak? Untung Bapak tidak termutasi, Bapak. Kalau tiba-tiba termutasi, repot juga. Artinya sebenarnya ketidaktahuan ini menjadi pangkal dari kerusakan. Bisa saja loh, ternyata Bapak nggak tahu nih, NaCl itu Bapak masukkan ke dalam aqua. Na ya, mohon maaf ya, Na ya. Na ketika bereaksi dengan air apa? Siapa yang kimia ini? Tidak ada ya? Terjadi ledakan. Nah. Jadi jangan pernah mencampurkan NaCl ke dalam air aqua kalian. Bukannya nambah asam meledak. Ya. Itu saja sih sepertinya kayaknya kalian segera ingin ke sana. Berikutnya hari ini adalah kalian kemarin sudah belajar tentang tidak Mikroplastik. tentang sistem reproduksi. Sekarang Bapak tanya, coba lihat ke Bapak. Sistem reproduksi wanita, sistem reproduksi pria, dan sistem reproduksi wanita. Coba, siapa yang bisa menyebutkan apa fungsi dari sistem reproduksi pria? Sini. Apa fungsinya?